warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini Ibu Rini akan mengajarkan mata pelajaran sejarah Indonesia. Dan untuk anak-anak silakan dibuka buku dan LKS-nya. Oke, baiklah. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Nabila Anggraini, Hadir. Muhammad Fatur Rahman. Hadir. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia. Ibu mau tanya sama kalian, apakah materi minggu lalu kalian masih ingat? Ya Bu. Oke, baiklah. Kalau kalian masih ingat, jadi hari ini materinya akan kita lanjutkan dari materi minggu lalu, oke? Oke. Dan untuk materi hari ini kita akan menjelaskan atau belajar mengenai penjelajahan samudra, masa penjajahan Portugis dan masa penjajahan Belanda atau VOC. Hari ini Ibu akan menjelaskan, Ibu akan menggunakan mode pembelajaran yaitu picture and picture, dan Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, dan nanti kita akan melakukan tugas kelompok. Oke, baiklah. Semuanya silakan keluarkan buku LKS-nya atau buku paketnya. Kita akan mulai belajar pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang kita akan mulai materi sejarah Indonesia dengan judul Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia. Yang pertama adalah penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Ada yang tahu apa itu penjelajahan samudra? Tidak tahu Bu. Oke, baiklah. Kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskannya. Tolong disimak ya. Oke. Zaman penjelajahan samudra adalah suatu masa abad ke-15 dan 17 ketika bangsa-bangsa Eropa banyak melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Latar belakang munculnya penjelajahan samudra oleh bangsa Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ialah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Yang kedua, adanya penemuan kompas, peta dunia, dan juga perahu. Dan yang ketiga, adanya teori Kopernikus. Ada yang tahu apa isi teorinya? Tidak. Oke, baiklah. Isi dari teori Kopernikus ialah menyatakan bahwa bumi ini bulat. Dan yang keempat adalah adanya penemuan buku perjalanan dari Marco Polo yang banyak sekali menginspirasi para pedagang-pedagang untuk menjelajahi atau untuk berlayar mengelilingi dunia. Dan yang terakhir adalah adanya golongan 3G. Ada yang tahu apa itu 3G? Tidak. 3G adalah glory, gospel, dan gold. Adapun tokoh-tokoh Eropa penjelajah samudra yang pertama adalah Bartolomeu Dias dari Portugis dan Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Dan ada juga Christopher Columbus dari Spanyol, dan ada Franciscus Pizarro dari Spanyol, dan yang terakhir adalah Cornelis de Houtman dari Belanda. Selanjutnya ialah pengertian imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme adalah suatu sistem jajahan di wilayah yang dijajahnya, sedangkan kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atau wilayahnya beserta isinya atau manusia dan sumber daya alamnya yang berada di luar batas negaranya. Yang selanjutnya adalah masa penjajahan Portugis. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara berada di pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Sejak itulah Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran, dan Kerajaan Pajajaran bersetuju untuk kerjasama dengan Spanyol dan Portugis untuk mengantisipasi kerajaan Islam Demak yang semakin berkembang.
Pada tahun 1526 dan 1527, Kerajaan Demak menyerang Kerajaan Pajajaran yang mengakibatkan Portugis kemudian beroperasi ke Maluku dan tidak lagi beroperasi ke Jawa. Di Kepulauan Maluku, Portugis bekerja sama dengan Kerajaan Ternate. Lalu, Kerajaan Ternate mengizinkan Portugis untuk membangun benteng untuk melindungi kepentingan Portugis dari musuh-musuhnya. Hubungan Portugis dengan Kerajaan Ternate mulai renggang diakibatkan Portugis ikut campur dalam urusan kenegaraan di Kerajaan Ternate dan Portugis berhasil melengsarkan Sultan Tabarigi pada tahun 1533 dan membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570. Dan akhirnya bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Babullah pada tahun 1575. Dan materi yang selanjutnya ialah masa penjajahan VOC atau Belanda. Latar belakang dibentuknya Verenigde Oost-Indisch Company atau disingkat dengan VOC sebagai upaya menghindari persaingan antara pedagang Belanda. Para pedagang Belanda bergabung dalam satu organisasi bernama VOC, sehingga keuntungan VOC merupakan keuntungan bersama para pedagang Belanda. VOC dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. Para pedagang Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris merupakan perdagangan yang aktif dalam melakukan perdagangan lintas negara. Dengan mendirikan perserikatan dagang, Belanda berharap akan mampu memenangkan persaingan dagang dan menguasai perdagangan dunia. Adapun tokoh-tokoh pendiri VOC, yang pertama adalah Pangeran Maurits dan kedua adalah Baron von Hövell. Dan yang ketiga adalah Peter Bolt, yang keempat adalah Jan Pieterszoon Kool. Dan selanjutnya adapun kebijakan-kebijakan VOC di negara jajahan. Yang pertama adalah monopoli, yang kedua adalah ekstripasi, yang ketiga adalah pelayaran hongi, dan keempat adalah strategi divide et impera. Adapun runtuhnya VOC dan adapun faktor-faktor yang membuat VOC runtuh dan bangkrut. Yang pertama adalah pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, terutama setelah melihat keuntungan yang luar biasa dari monopoli perdagangan VOC di Nusantara. Yang kedua ialah seiring semakin banyaknya kantor cabang perdagangan yang dibuka, hanya kepegawaian pun yang semakin besar. Sementara itu akibatnya adanya korupsi besar-besaran oleh pegawai VOC dan pemasukan semakin menurun. Dan yang ketiga ialah biaya perang yang semakin besar mengakibatkan mulai munculnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah terhadap monopoli perdagangan VOC. Misalnya Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Dan yang keempat ialah persaingan dengan Perserikatan Dagang Negara lain antara lain East Indian Company atau EIC dari Inggris. Dan pada tahun 1799 VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Sudah selesai apa yang Ibu sampaikan. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Silakan ajukan pertanyaan kepada Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu buat kelompok ya, anak-anak. Bisa satu kelompok tuh terdiri dari 5 sampai 7 orang ya. Bikinlah kelompoknya nanti ya. Lalu tugasnya yaitu setiap kelompok harus membuat karakter di dalam komik dan juga berserta contohnya dan contoh-contoh ceritanya. Nah, jika sudah kalian membagi tugas masing-masing, nanti tugas yang Ibu berikan itu akan dipresentasikan ke depan kelas ya. Lalu untuk siswa yang lain silakan untuk menyaksikan presentasi tugas dari teman kelompok yang lain dan silakan memberikan tanggapan kepada hasil dari tugas teman tersebut. Jika semuanya sudah melakukan presentasi ke depan kelas, nanti kita akan membahas jawabannya dengan bersama-sama ya. Dan lalu di akhir pelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi-materi yang telah kita
melakukan pelajaran pada hari ini ya. Dan Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk bertanya jika ada yang kurang dimengerti dari penjelasan Ibu tadi. Sudah? Lalu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu PR. Kerjakan LKS halaman 22 bagian A dan bagian B ya. Dan juga Ibu akan memberikan materi untuk dipelajari minggu depan, yaitu materi yang akan kita pelajari, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Nanti silakan pelajarin di rumah ya untuk minggu depan. Dan untuk di akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan menutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan anak-anak.